Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Kita lihat contoh soal. Diketahui fungsi f(x) sama dengan sin 2x kurang 60 derajat untuk x besar sama 0 derajat, kecil sama 180 derajat. Tentukan A. Turunan pertama f(x), B. Turunan kedua f(x), C. Interval sehingga f(x) naik dan turun, D. Interval sehingga f(x) cekung ke atas dan cekung ke bawah, E. Titik balik maksimum dan minimum. Nah, sekarang kita lihat A. Turunan pertama dari fungsi, yaitu f aksen x sama dengan turunan dari sin itu cos, berarti ya cos 2x kurang 60 derajat. Nah, turunan dari 2x kurang 60 derajat terhadap x berarti 2. Sehingga f aksen x-nya adalah 2 cos 2x kurang 60 derajat. Nah, kemudian yang B, turunan kedua f double aksen x itu kita peroleh dari fx kita turunkan sebanyak 2 kali atau f aksen x kita turunkan sekali. Nah, sehingga 2 turunan dari cos itu min sin, ya, berarti min dari sin 2x kurang 60 derajat. Nah, turunan dari 2x kurang 60 derajat terhadap x berarti 2. Sehingga ini menjadi 2 kali min 2 berarti min 4 sin 2x kurang 60 derajat. Oke. Sekarang yang C, interval sehingga fx naik dan turun. Nah, sekarang ya, f itu naik jika f aksen x besar dari 0. Nah, kemudian f itu turun jika f aksen x kecil dari 0. Nah, sekarang kita buat dulu f aksen x sama dengan 0. Nah, 2 cos 2x kurang 60 derajat itu sama dengan 0. Sehingga cos 2x kurang 60 derajat itu sama dengan 0 dibagi 2 berarti 0. Nah, sekarang cos 2x kurang 60 derajat itu sama dengan 0 ini cos berapa? Yaitu cos 90 derajat. Sehingga 2x kurang 60 derajat sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat, atau 2x kurang 60 derajat itu sama dengan min 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, sehingga kalau ini berarti kita peroleh 2x sama dengan 90 derajat tambah 60 derajat 150 derajat tambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 75 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, kalau K-nya 0, maka X sama dengan 75 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya tidak memenuhi interval ini. Nah, sekarang untuk yang kedua, berarti 2x sama dengan min 90 derajat tambah 60 berarti min 30 derajat tambah K kali 180 derajat. Sehingga X-nya adalah min 15 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, ini 360 ya. Nah, sekarang kalau K sama dengan 0, ini X-nya min 15 tidak memenuhi. Maka K sama dengan 1, X sama dengan 165 derajat. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Karena di daerah asalnya itu mulai dari 0 sampai 180 derajat, berarti di sini 0 derajat. Ini adalah 180 derajat. Nah, sekarang ini 75 derajat, ini 165 derajat. Nah, sekarang kita lihat ini bulat penuh pada 0 derajat dan 180 derajat, ini kosong hanya sebagai batas. Nah, sekarang kita uji titik selain
4 titik yang diketahui ini. Misal X-nya sama dengan 30 derajat. Nah, 30 derajat letaknya di mana? Di antara 0 dan 75. Kita tulis di sini 30 derajat. Kita substitusi kemana? Tentu ke F aksen. Nah, sekarang F aksen X-nya sama dengan apa? F aksen X-nya adalah 2 cos 2X kurang 60 derajat. Kita ganti X dengan 30 derajat. Berarti 2 cos 2 kali 30 berapa? 60. Kurang 60 derajat. 0 derajat. 2 kali cos 0 derajat. Cos 0 nilainya 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti ini tandanya positif. Ini negatif, ini positif. Nah, sehingga F ini naik jika kita lihat yang tandanya positif. Nah, maka X besar sama 0 derajat kecil dari 75 derajat, atau X besar dari 165 derajat kecil sama 180 derajat. Nah, kemudian F ini turun jika turunan pertamanya kecil dari 0, maka X besar dari 75 derajat kecil dari 165 derajat. Oke, yang D, F cekung ke atas jika F double aksen X itu besar dari 0, sementara kalau F itu cekung ke bawah, F cekung ke bawah jika F double aksen X itu kecil dari 0. Nah, sekarang F double aksen X sama dengan 0. Berarti min 4 sin 2X kurang 60 derajat sama dengan 0. Sehingga sin dari 2X kurang 60 derajat ini sama dengan 0. Sin dari 2X kurang 60 derajat sama dengan 0, ini sin 0 derajat. Maka 2X kurang 60 derajat sama dengan 0 derajat tambah K kali 360 derajat, atau 2X kurang 60 derajat itu sama dengan 180 derajat kurang 0 derajat, berarti 180 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang K 2X sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat, sehingga X sama dengan 30 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, ini 2X sama dengan 240 derajat tambah K kali 360 derajat, sehingga X sama dengan 120 derajat tambah K kali 180 derajat. Maka K sama dengan 0, berarti X sama dengan 30 derajat. Nah, kalau ini K sama dengan 0, maka X sama dengan 120 derajat. Sehingga kita buatkan dalam garis bilangan 0 derajat sampai 180 derajat sesuai dengan interval pada soal. Kemudian kita peroleh X-nya 30 dan 120. Ini 30 derajat, ini 120 derajat. Nah, sekarang kita uji titik selain ini. Misal X-nya 60 derajat. Kemana kita uji? Ke F double aksen X atau turunan kedua. Nah, maka min 4 kali, kita ganti X-nya dengan 60. Jadi 60 letaknya di sini. 2 kali 60 120 derajat dikurang 60 berarti 60 derajat. Sin 60 derajat berarti nilainya positif karena kuadran pertama. Min 4 kali positif. Min 4 kali positif berarti min ya.
matematika di sini tandanya min, di sini positif, tanda berselang-seling. Sehingga F cekung ke atas jika X besar sama 0 derajat kecil dari 30 derajat atau X besar dari 120 derajat kecil sama 180 derajat. Nah, berikutnya F ini cekung ke bawah jika X besar dari 30 derajat kecil dari 120 derajat. Nah, kemudian di E titik balik maksimum dan minimum. Kita lihat pada turunan pertama, kita peroleh nilai X-nya sama dengan 75 dan 165. Nah, sekarang saat X sama dengan 75 derajat, maka F 75 derajat itu sama dengan sin 2 kali 75 derajat kurang 60 derajat sama dengan sin 150 derajat kurang 60 derajat sama dengan sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat nilainya 1. Kemudian F saat X-nya itu 165 derajat, maka F 165 derajat sama dengan sin 2 kali 165 derajat kurang 60 derajat sin 330 derajat kurang 60 derajat sama dengan sin 230 derajat sama dengan min 1. Maka titik maksimum kita peroleh 75 derajat, 1 dan titik balik minimum diperoleh 165 derajat, 1. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.